بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه على الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا في مدرسنا هذا، نتعلم عن أمور الواجب تعلمها لكل مكلف أو لكل مسلم. Alhamdulillah dengan taufik dan kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi umat sekalian di malam hari ini yang semoga penuh keberkahan untuk melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari hal-hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik di dalam akidah, fikih maupun akhlak, adab dan akhlak. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Taib al-ummahat wal akhwat, seperti rencana kita di pekan lalu, karena mungkin sudah 2 kali pertemuan atau kan, nah 2 kali atau pertemuan yang lalu ya, kita tidak sempat membahas terkait dengan apa pengantar ilmu fikih kan, Wen? Dalam pengantar ilmu fikih ini mukaddimah yang penting sebelum kita betul-betul belajar ilmu fikih, maka juga harus kita selesaikan. Nah, terkait dengan akidah, akidah itu hal yang paling penting. Tapi kita hanya pembagian waktu saja. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi malam hari ini kita mulai dengan pengantar ilmu fikih. Bagaimana Om sekalian? Tidak mengapa ya? Insya Allah. Halo Ustaz. Sabar Ustaz. Halo Ustaz. Allah alaikum jami'an. Taib. Al-madkhal ila ilmi al-fiqh. Pengantar ilmu fikih. Sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari beberapa pembahasan dalam pengantar ilmu fikih ini. Di antara yang sudah kita pelajari dan kita bahas adalah terkait dengan definisi umum ilmu fikih. Dalam definisi yang kita pelajari kemarin, kita membahas tentang pengertian ilmu fikih ditinjau dari 3 hal, baik secara bahasa, secara syar'i maupun secara istilah. Kemudian kita bahas juga apa yang dibahas di dalam ilmu fikih, seputar apa pembahasan ilmu fikih itu. Kemudian juga kita bahas keutamaan ilmu fikih, kemudian sumber dan landasan ilmu fikih itu didasari apa, dan yang terakhir hukum mempelajari ilmu fikih. Ini mukaddimah yang awal ini penting dan tidak kalah penting dengan pembahasan-pembahasan setelahnya. Karena sebagaimana kita sampaikan, tujuan kita mempelajari materi ini, yaitu pengantar ilmu fikih itu agar kita tahu, paham apa yang dimaksud dengan ilmu fikih, dan kita menyadari sejauh mana kita membutuhkan ilmu fikih. Gitu kan Ibu? Dan kemarin kita juga sudah membuka fase-fase yang pernah dilalui oleh ilmu fikih. Jadi tahapan-tahapan perkembangan ilmu fikih kita kelompokkan menjadi 4 kemarin. Bahwasanya
perkembangan ilmu fikih itu dimulai di masa diturunkannya syariat atau wahyu, yaitu dimulai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul sampai beliau wafat. Ini tahapan pertama atau fase pertama dalam perkembangan ilmu fikih. Dan dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul sampai beliau wafat. Kemudian fase kedua yaitu masa sebelum munculnya mazhab-mazhab. Maksudnya madhab-madhab di sini adalah madhab-madhab besar yang masyhur dan tersebar. Pak, meskipun sebenarnya madhab itu sudah dimulai di masa sahabat. Nanti insya Allah akan kita bahas. Dan fase kedua ini itu sejak masa para sahabat, yaitu setelah sepeninggalannya Nabi Muhammad SAW sampai kurang lebih tahun 100 Hijriah. Kemudian fase ketiga atau tahapan perkembangan ilmu fikih yang ketiga adalah masa munculnya mazhab-mazhab fikih. Dan yang kita maksud di sini seperti barusan kita sampaikan, maksudnya mazhab-mazhab fikih di sini adalah mazhab fikih yang masyhur dan besar dan tersebar. Karena mazhab fikih sebenarnya sudah muncul di masa para sahabat. Kemudian masa ketiga ini setelah kurang lebih tahun 100 Hijriah sampai kurang lebih tahun 1300 Hijriah. Dan itu akan banyak sekali terjadi kejadian-kejadian dan perkembangan-perkembangan. Nanti insya Allah akan kita bahas, semoga Allah berikan taufik, karena mungkin pembahasannya cukup banyak di sini. Kemudian berikutnya, fase keempat adalah masa kini, maksudnya dari kurang lebih 1300 Hijriah sampai saat ini, kita hidup sekarang. Ini fikih itu seperti apa? Gitu Ibu ya. Karena karakter fikih ada beberapa perkembangan dan ada beberapa perubahan dan ada muncul beberapa hal yang mungkin sulit untuk ditemukan di masa-masa sebelumnya. Itu ada yang aneh, ada yang baik. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Baik. Kemarin untuk yang pertama, fase pertama yaitu masa diturunkannya syariat atau wahyu kita sudah bahas juga alhamdulillah, yaitu dimulai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dan berakhir sampai dia wafat. Dan ini kita kelompokkan menjadi dua, fase Mekah dan Madinah. Yang masing-masing dari fase Mekah dan Madinah itu masing-masing mempunyai karakter tersendiri. Kemudian sumber syariat di masa ini hanya dua saja, Al-Quran dan Hadis. Baik dengan berbagai cara turunnya, dan kita juga sudah bahas juga kenapa sebabnya. Kenapa kok hanya Al-Quran dan Hadis di fase ini? Padahal dalil di dalam fikih itu tidak hanya dua ini saja, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Kemudian kita juga sudah bahas kemarin ciri-ciri dan kelebihan fase pertama ini. Di antaranya syariat hanya terkhusus pada masa ini, tidak ada pembentukan syariat lagi setelahnya. Kemudian sedikit sekali terjadi perbedaan di masa ini, meskipun ada. Kemudian diturunkannya syariat secara bertahap. Baik seluruh syariat, semua syariat itu diturunkan secara bertahap atau dalam satu permasalahan terkadang juga diturunkan secara bertahap. Nah, kita juga telah sebutkan contohnya. Kemudian juga di antara ciri dan kelebihan di masa ini adalah para sahabat sudah dilatih untuk beristihad di masa ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, sekalian. Kalau misalkan ada pertanyaan, apakah semua sahabat itu ulama dan mujtahid mereka mampu untuk beristihad? Jawabannya apa? Apakah para sahabat Rasulullah yang hidup di masa Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan muslim, apakah mereka semuanya para ulama, mujtahid yang mampu untuk beristihad? Atau
Sebagian mereka ulama, sebagiannya tidak. Bagian kalau Bagaimana, Om? Sebagian bagian mengikuti uh, sabda Nabi. Sebagian ada yang ijtihad. Kalau nggak ketemu, Ya, maksudnya kemampuan para sahabat secara keilmuan. Apakah mereka semua ulama? semua ulama Ustaz. enggak semuanya ulama. Jadi begini, kalau dari segi kemampuan untuk berijtihad, naam, mereka semuanya mampu. Mereka semuanya mampu. Mereka semuanya alim. Meskipun tingkat keilmuannya masing-masing berbeda-beda. Tapi semuanya alim. Mereka, ingat, mereka tidak seperti kita. Jangan gambarkan para sahabat. Kalla, tidak akan pernah sama. Kita dengan para sahabat. Bagikan bumi dan langit. Bahkan disebutkan di dalam hadis. Di sana seorang tabi'in itu kalau misalkan seorang tabi'in kalau misalkan berinfak sebesar gunung Uhud, berinfak apa namanya? Zahab apa tuh? Zahab apa? Om? Emas, astagfirullah. Mas, Berinfak emas, berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan pernah mencapai nilai infaknya para sahabat satu mud saja, bahkan satu mud saja tidak nyampe. Jadi kalau misalkan para tabi'in itu berinfak dengan infak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa dibandingkan dengan infaknya satu mud dari para sahabat. Jadi para sahabat, kemuliaan mereka itu tidak bisa dibandingkan dengan umat-umat, jadi generasi umat ini setelahnya. Generasi setelahnya tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Mereka semuanya aslinya itu mampu untuk beristihad. Mereka semuanya alim, meskipun tingkat kealimannya, tingkat keilmuannya berbeda-beda. Tapi sebenarnya mereka semuanya mampu untuk beristihad. Mampu, ya. Ini dari segi kemampuan. Bukan dari segi apakah mereka semuanya beristihad atau tidak. Kalau dari segi kemampuan, nah mereka mampu. Tapi tidak semua dari mereka beristihad. Nanti insya Allah akan kita bahas dan pelajari setelah ini insya Allah. Kok bisa mereka semuanya alim dan mampu untuk beristihad? Bagaimana tidak? Para sahabat semuanya itu adalah orang Arab asli dan murni. Bahasa Arabnya betul-betul masih asli. Tidak seperti orang sekarang. Orang Arab sekarang itu belajar bahasa Arab seperti kita belajar bahasa Arab. Tapi para sahabat dulu itu sudah alami seperti itu. Sudah jadi bahasa Arab itu nggak perlu mikir lagi. Jadi misalkan ketika turun ayat, ketika Rasulullah bersabda, itu sudah langsung bisa memahami maksudnya seperti apa. Dan mereka semuanya menyaksikan wahyu itu diturunkan. Jadi mereka paham dan tahu sebab-sebab kenapa kok ayat ini diturunkan, kenapa kok Rasulullah bersabda demikian dan demikian. Jadi ceritanya tahu sebabnya kenapa. Hmm. Jadi secara kemampuan ijtihad para sahabat itu mampu dan bisa, tapi tidak semuanya beristihad. Begitu Ibu ya. Wali Muhammad, yang bisa. Iya, Ustaz. Allah alaikum jami'an. Jadi jangan pernah dibandingkan dan disamakan. Jangankan kita dibandingkan dengan para sahabat. Tabi'in saja, generasi setelahnya tidak akan pernah sama kalau dibandingkan dengan para sahabat. Karena kenapa saya menyampaikan demikian? Berulang kali saya menyampaikan demikian. Pekan lalu saya juga menyampaikan demikian. Ada beberapa dai, sebagian dai itu yang menyampaikan dan membuat kesamaran. Kalau sahabat saja bisa langsung belajar kepada Rasulullah, kemudian mereka memahami langsung hadis-hadis dan ayat-ayat. Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Kata kenapa kita tidak seperti para sahabat. Ini sungguh keberanian yang apa Om ya? Kalau orang kita apa? Bentuk ketidaksopanan mungkin Om ya. Bagaimana kita dibandingkan dengan para sahabat? Gak bakal pernah sama.
Nah, kalau lalu kita diminta digiring untuk memahami sendiri hadis-hadis kemudian ayat-ayat, ini tidak akan pernah bisa. Begitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Insya Allah bisa difahami maksud saya Ibu ya. Insyaallah Ustaz. Nah, Insyaallah Ustaz. baik. Berikutnya, fase berikutnya yaitu masa sebelum munculnya madhab-madhab. Dan ini dimulai dari sejak meninggalnya Rasulullah SAW sampai kurang lebih tahun 100 Hijriah. Ini sempat kita buka slide ini, wahai sekalian. Di bagian ini kita akan membahas masa para sahabat, jadi sepeninggalan Rasulullah, kemudian di sana bagaimana perkembangan fikih di masa sahabat, kemudian bagaimana perkembangan fikih di masa setelahnya yaitu masa tabi'in, dan di sini juga ada pembahasan sumber ilmu fikih pada masa ini yaitu masa sebelum munculnya madhab-madhab, yaitu masa sahabat dan masa tabi'in. Kalau misalkan nggak ada begini, mungkin kalau kita ingin merujuk fikihnya empat madhab, itu sangat mudah. Kita tinggal merujuk ke kitab masing-masing madhab. Misalkan kita ingin mengetahui fikihnya Abu Hanifah, kita tinggal merujuk ke kitab fikih Abu Hanifah. Demikian juga madhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Maka kita tinggal merujuk ke kitab fikih masing-masing. Tapi kalau kita ingin mencari fikihnya para sahabat dan tabi'in itu bagaimana? Kan gitu kan Ibu ya, kemarin kita singgung itu. Dari mana kita mengetahui dan menelusuri fikihnya para sahabat dan tabi'in? Maka kita di sana ada dua macam rujukan. Ada yang bentuknya musnad dan ada yang ghairu musnad. Musnad itu maksudnya apa? Musnad itu yang diriwayatkan dengan sanad. Ya, diriwayatkan dengan sanad dari misalkan dari sahabat fulan, kemudian kepada muridnya, kemudian kepada muridnya lagi, kepada muridnya lagi. Kemudian sampai di rawi yang paling terakhir. Begitu Ibu ya. Adapun yang ghairu musnad itu biasanya disebutkan langsung saja para sahabat fulan mempunyai pendapat demikian dalam masalah ini. Sahabat fulan dalam masalah ini berpendapat demikian. Ya, tanpa ada sanad. Begitu Ibu ya. Baik. Di antara referensi yang bentuknya musnad, di sana ada Musannaf Abdul Razzaq, dan ada juga Musannaf Ibn Abi Syaibah, dan yang terakhir ada Al-Awsat Ibnu Munzir. Tapi untuk yang Al-Awsat Ibnu Munzir ini, beberapa beberapa itu disebutkan dengan riwayat sanad dari fulan seperti itu. Sebagian juga disebutkan tanpa sanad. Jadi ada yang menggunakan sanad, ada yang tanpa sanad untuk di Al-Awsat Ibnu Munzir. Tapi kalau di Musannaf Abdul Razzaq dan Musannaf Ibn Abi Syaibah, maka kebanyakan disebutkan dengan riwayat sanad. Begitu Ibu ya. Adapun yang ghairu musnad, adapun yang bentuknya tanpa penyebutan sanad, itu maka kita bisa temukan di kitab-kitab fikih muqaranah. Kitab fikih muqaranah itu apa? Kitab-kitab perbandingan mazhab. Jadi seperti misalnya di dalam mazhab Syafi'i itu ada Al-Majmu', Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam kitab Al-Majmu', Al-Imam An-Nawawi tidak hanya menyebutkan dan menjelaskan madhab Syafi'i saja. Naam, beliau bermadhab Syafi'i. Tapi di dalam kitab Al-Majmu' beliau menyebutkan semua madhab dari empat madhab tersebut dan menyebutkan dalil dari masing-masing madhab. Dan ilahnya biasanya alasannya kenapa demikian, dan biasanya di sana ada munaqasyah. Jadi di sini adu argumen, di sana adu argumen. Kalau di dalam mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah itu menuliskan kitab Al-Mughni. Nah, di kitab Al-Mughni juga demikian, hampir sama seperti kitab Al-Majmu'. Jadi Ibnu Qudamah itu menuliskan permasalahan-permasalahan fikih itu tidak dari satu madhab saja. Beliau madhabnya Hambali, tapi beliau menuliskan pendapat dari semua madhab.
dan menyebutkan dalil-dalilnya, dan di sana juga ada munaqasyah biasanya berlaku. Atau mungkin kitab yang lebih ringkas dan lebih tipis, karena Al-Majmu' itu berjilid-jilid, belasan jilid. Kemudian juga Al-Mughni itu juga berjilid-jilid juga, hampir sama dengan Al-Majmu'. Kalau misalkan kitab yang lebih ringkas, seperti Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, punya Ibnu Rushd Al-Hafidh. Ibnu Rushd itu aslinya bermadzhab Maliki. Dan beliau sebenarnya menulis kitab ini itu sebagai ringkasan untuk beliau murajaah saja dari apa yang beliau pernah baca dan pelajari. Beliau ingin mencatat ulang untuk murajaah, tapi sekarang juga banyak yang mengambil faedah dari kitab beliau ini sebagai kitab perbandingan mazhab. Kitabnya cukup ringkas, tapi cukup mewakili lah terkait dengan perbandingan mazhab. Nah, beliau menyebutkan pendapat-pendapat mazhab di sana, bahkan tidak hanya 4 mazhab biasanya, karena terkadang juga disebutkan mazhab yang lain-lain, seperti mazhab Zahiri, kemudian juga terkadang juga menyebutkan mazhab, tapi nggak terlalu banyak seperti mazhab Syiah dan mazhabnya Mu'tazilah, tidak terlalu banyak disebutkan. Tapi ya, ada yang disebutkan. Dan kitab Bidayatul Mujtahid itu sebelumnya pernah dipelajari di Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah, meskipun sekarang sudah tidak menggunakan kitab tersebut untuk yang akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini. Demikian juga dengan di Libya, yang Fakultas Syariah juga di Libya itu kitab fikihnya menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid tersebut. Jadi perbandingan mazhab. Baik, ini kurang lebih terkait dengan sumber referensi ilmu fikih pada masa sahabat dan tabi'in. Kalau kita ingin menelusuri mazhab mereka, mazhabnya para sahabat dan tabi'in. Begitu Ibu ya. Berikutnya kita akan membahas fikih, perkembangan fikih di masa para sahabat. Insya Allah tidak ada pertanyaan Ibu ya. Nah, perkembangan fikih di masa sahabat. Ustaz, sekalian. Ana mau nanya Nah, Ustaz. tafadhol nih. Kalau kitab Al-Wajiz itu kitab fikih, tapi itu maksudnya apa ya, Ustaz? Kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz yang menulis siapa Om? Banyak kitab Al-Wajiz. Yang tebel, yang ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya, apa gitu. Fikih kayaknya situ ya. Tapi Iya. itu terbitan dari mana nggak tahu ya. Suka dipakai orang-orang pondok gitu, anak-anak santri. Al-Wajiz Ya, kitabnya tebel. ya tahu. Tapi Al-Wajiz itu ada banyak loh. Ada beberapa kitab Oh Al-Wajiz. iya. Oh. Tidak hanya satu saja kitab Al-Wajiz. Karena memang demikian, beberapa ulama itu menamai kitabnya itu terkadang mirip dengan kitab lain yang ditulis oleh ulama lain. Gitu ya. Iya. Jadi tidak bisa kalau misalkan terkadang kita menyebutkan nama kitab saja. Itu terkadang tidak bisa untuk, oh ini kitab ini punya siapa. Pasti demikian juga di dalam kitab-kitab, misalkan kitab-kitab yang merangkum terkait dengan karya-karya tulis, dengan seperti itu. Maka biasanya itu tidak hanya cukup disebutkan nama kitabnya saja, tapi juga dengan nama penulisnya. Banyak sekali Bung, kitab Al-Wajiz itu dengan berbagai macam disiplin ilmu. Baik, dulu itu kalau mungkin akhir-akhir ini ada kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh ulama akhir-akhir. Maksudnya ulama zaman kita. Itu ada. Tapi kalau yang dulu, yang generasi awal-awal dulu, itu ada juga kitab Al-Wajiz. Misalnya kalau kita membahas masalah fikih ya. Dulu itu ada Al-Imam Al-Ghazali menulis kitab Al-Wajiz dalam fikih. Al-Imam Al-Ghazali itu juga terkenal dengan kealiman beliau dalam bidang fikih. Jadi beliau menulis ada tiga kitab fikih. Yang satu Mukhtasar, yaitu kitab ringkas yang untuk pemula zaman dulu, tapi bukan pemula zaman sekarang. Kalau untuk zaman sekarang nggak cocok. Kemudian ada yang pertengahan, kemudian ada yang mutawwal yang lebih
panjang. Yaitu ada 3 kitab, di antara 3 kitab itu beliau menulis Al-Wajiz. Tapi kalau di zaman kita sekarang ada Dr. Abdul Azim Al-Badawi juga, beliau menulis kitab Al-Wajiz dalam fikih. Gitu. Allah. Syukron Ustadz. Afwan. Untuk itu kalau dalam fikih ya, ada kitab-kitab Al-Wajiz juga, selain dalam fikih juga ada. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Seperti dalam tafsir, dalam qawaid fiqhiyah itu juga. Tapi berikutnya kita masuk ke perkembangan fikih di masa sahabat. Umat sekalian, bagaimana perkembangan madrasah fikih di masa para sahabat? Kita tuliskan di sana madrasah fikih pada masa sahabat. Para sahabat, di antara para sahabat yang diambil dan dinukil atau diriwayatkan fatwa-fatwanya itu ada 130 orang sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-Hazm dan dinukil juga oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ibnul Qayyim itu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in juga menukil ini, bahwasanya di antara para sahabat yang fatwa-fatwanya dinukil dan diriwayatkan itu ada 130 orang. Yang dinukil dan diriwayatkan ibu ya, bukan para sahabat yang berfatwa. Mungkin para sahabat yang berfatwa lebih dari ini, tapi yang fatwanya dinukil, diriwayatkan itu ada 130. Begitu Ibu ya? Bisa dipahami maksud saya insya Allah Ibu sekalian? Insyaallah Ustaz. Nah, Allah alaikuna jami'an. Tapi di antara 130 orang ini, mohon sekalian, di antara 130 orang ini maksudnya 130 orang dari para sahabat ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Di antara mereka ada yang fatwanya sangat banyak sekali. Ada yang jumlah fatwanya sedang, tidak terlalu banyak. Ada yang jumlah fatwanya sangat sedikit sekali. Yang pertama kita bahas di sana ada para sahabat yang fatwanya itu sangat banyak sekali. Seandainya fatwa dari masing-masing sahabat, perorangan dari sahabat ini, kalau seandainya dibukukan dan dikumpulkan dan dibukukan, mungkin kita akan mendapatkan satu jilid tebal atau berjilid-jilid. Bisa Ibu ya? Satu orang saja, dari satu orang sahabat saja. Ini ada 7 orang sahabat. Ada 7 orang sahabat. Di antaranya ada Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibn Mas'ud, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Zaid, kemudian Ibn Abbas, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Taib, Umar bin Khattab. Kenapa yang disebutkan di sini yang pertama adalah Umar? Kenapa bukan Abu Bakar? Padahal para ulama mengatakan para sahabat yang paling alim, paling berilmu adalah Abu Bakar. Dan bahkan ada yang menukil ijma, ada yang menukil kesepakatan di sana bahwasanya sahabat yang paling alim, sahabat yang paling berilmu adalah Abu Bakar. Di sini bukan terkait dengan keilmuan. Yang kita bahas di sini adalah nukilan fatwanya. Gitu kan Ibu ya tadi Om ya? Taib. Kenapa kok Abu Bakar nukilan fatwanya itu tidak banyak padahal beliau itu adalah sahabat yang paling alim? Maka di sana mungkin ada beberapa sebab. Mungkin bisa jadi di antara sebabnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tidak banyak fokus di masalah berfatwa. Karena kita tahu bahwasanya sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau langsung diangkat menjadi khalifah, ya kan Ibu ya? Halo, Ibu ada? Ya Ustaz. Nah, Ustadz. saya takut ditinggal sendiri. Takut Ustadz ada Ustadz. Ntar saya ngomong sendiri nih. Baik. Abu Bakar ini sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditunjuk sebagai khalifah
untuk memimpin umat Islam, jadi mengurusi kepemerintahan. Dan ketika beliau ditunjuk sebagai khalifah, beliau disibukkan dengan urusan-urusan, di antaranya apa? Me- Memerangi Perang. nabi-nabi palsu, kemudian memerangi eh, orang-orang yang murtad sepeninggalan Rasulullah, kemudian memerangi orang-orang munafik yang tidak mau membayar zakat. Nah, jadi masa waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sangat disibukkan dengan hal-hal itu. Dan kita tahu kekhalifahan Abu Bakar, masa pemerintahan Abu Bakar itu tidak lama. Berapa lama umat sekalian masa pemerintahan Abu Bakar? 2 tahun ya. 2 tahun, 2 tahun 3 bulan. Masa pemerintahan Abu Bakar itu 2 tahun 3 bulan. Jadi tidak lama, singkat sekali. Jadi sepeninggalan Rasulullah, kemudian jadi khalifah, kemudian disibukkan dengan urusan pemerintah, dan beliau masa pemerintahannya tidak lama, kemudian beliau meninggal. Jadi mungkin itu salah satu sebab kenapa kok tidak banyak dinukilkan fatwa dari beliau, meskipun beliau adalah sahabat yang paling alim, berilmu. Gitu Ibu Mbak. Wadih Muhammad, Allah dengan. Nah, Amin, jadi insyaallah. ya, naam. Sedangkan Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu beliau adalah khalifah kedua. Jadi masa hidup beliau itu lebih panjang daripada Abu Bakar, ya kan Ibu ya? Kemudian masa kekhalifahan beliau, masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu juga jauh lebih lama. Berapa lama masa pemerintahan Umar Muhammad sekalian? 10 tahun. 10 tahun 6 bulan. 6 bulan. Jadi Umar bin Khattab itu masa pemerintahannya itu 10 tahun 6 bulan. Jadi sangat wajar sekali kalau misalkan banyak sekali fatwa-fatwa yang dinukilkan dari Umar bin Khattab. Ah, karena di masa Umar bin Khattab itu sudah apa gejolak pemerintahan itu tidak seperti di masa Abu Bakar yang disibukkan dengan memerangi nabi-nabi palsu, orang murtad, kemudian orang munafik yang tidak mau membayar zakat. Tapi di masa Umar itu sudah selesai. Dan Umar, banyak eh, memperluas dakwah Islam jika itu. Dan banyak mengutus delegasi-delegasi utusan-utusan dari para sahabat untuk dikirimkan ke daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan untuk mengajarkan Islam. Di antara yang diutus oleh Umar adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu diutus ke Irak, ke Kufah. Dan kurang lebih seperti itu. Itu alasan kenapa Umar itu riwayat fatwanya lebih banyak daripada Abu Bakar. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau juga banyak sekali dinukilkan fatwa-fatwa beliau. Kenapa? Karena di antara sebabnya mungkin adalah Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang paling terakhir meninggal, ya kan Ibu? Beliau paling muda dan beliau Iya. adalah khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Beliau yang terakhir meninggal. Jadi wajar kalau misalkan banyak sekali fatwa-fatwa yang dinukilkan dari beliau, dan bahkan fatwa-fatwa itu dinukilkan dari beliau, diriwayatkan dari beliau tidak hanya setelah beliau menjadi khalifah, tapi sejak sebelum beliau menjadi khalifah dan saat beliau menjadi khalifah itu banyak sekali fatwa-fatwa. Gitu ya, Bu ya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini beliau adalah salah satu sahabat yang memiliki mazhab fikih. Sebagaimana dinukilkan dan diriwayatkan oleh Imam Ali Ibn Madini dalam kitab beliau Al-Ilal, beliau mengatakan, "Lam yakun fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbah yadhhabuna madhhabahu wa yuftuna bi fatwahu wa yaslukuna maslakahu illa thalathah." Lam yakun fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di kalangan sahabat
Rasulullah SAW, yang mana sahabat ini banyak pengikutnya. Lam yakun fi ashabi Rasulullah SAW man lahu suhbah. Tidak ada di kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang punya banyak pengikut. Sahabat ini banyak pengikutnya. Kemudian wa yadhhabuna madhhabahu, dan mempunyai madhab yang diikuti oleh orang-orang pengikutnya ini, murid-muridnya ini. Wa yaslukuna tariqatahu, dan mereka menjalankan syariat sebagaimana tata cara yang disampaikan oleh sahabat ini. Illa thalathah, kecuali 3 orang sahabat, kata Imam Ali bin Madini. 3 orang sahabat ini siapa saja? 3 orang sahabat ini, yang pertama adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud SAW. Abdullah ibn Mas'ud itu di Irak, tepatnya di Kufah, di kota Kufah. Bagaimana bisa Ibn Mas'ud tinggal di Kufah? Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud itu diutus oleh Umar untuk pergi ke Kufah untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Kufah. Begitu Ibu ya. Dan sangat wajar sebenarnya umat sekalian ketika ada orang alim di suatu daerah, dan kita tahu bahwasanya kebanyakan orang, tidak semua orang itu alim, tidak semua orang itu berilmu mencapai tingkatan alim dan mujtahid, ya atau ya? Kebanyakan orang itu tidak sampai di derajat ulama, ya atau ya? Ya, Ustaz. Nah, saat ada orang alim, ulama, mujtahid di suatu tempat, sangat wajar sekali kalau misalkan orang-orang awam itu berdatangan, kemudian belajar kepada beliau, mengambil ilmu dan syariat dari beliau. Ya kan Ibu Pian? Ya. Sangat wajar sekali. Jadi terbentuknya suatu madhab itu sangat wajar sekali, dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan sejak di masa sahabat sudah terbentuk madhab. Yang pertama adalah madhabnya Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Kemudian yang kedua siapa? Madhabnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di mana? Di Mekah. Dan madhabnya Zaid bin Thabit di Madinah. Jadi madhab itu sudah muncul sejak zamannya para sahabat. Jadi kita harus pahami ini Ibu sekalian. Madhab itu sudah muncul sejak zaman para sahabat. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan kita menjalankan syariat itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para salafus salih, yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi kemudian orang ini mengatakan, saya nggak mau ikuti madhab, saya anti madhab. Sudah, saya langsung ke Al-Quran dan hadis. Lalu salaf mana yang diikuti? Kan gitu Ibu ya? Iya. Padahal madhab itu sudah ada sejak pada masa sahabat. Dan insya Allah kita akan bahas nanti perkembangan madhab bagaimana di masa sahabat. Ada 3. Kemudian masa berikutnya kok ada madhab-madhab lain. Dan di sana mengerucut sekarang ada 4 madhab. Dari 3 kok jadi 4. Nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana perkembangan. Semoga Allah memberikan taufik. Berikutnya di sana yang termasuk sahabat yang banyak dinukilkan fatwanya adalah ibunda kita semuanya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan beliau bisa dikatakan sebagai wanita yang paling alim, ya kan Ibu ya? Wanita yang paling berilmu, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahkan para sahabat sendiri pun banyak juga dari para sahabat yang mengambil ilmu dari beliau. Baik para sahabiah wanita maupun sahabat laki-laki. Dan di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah juga adalah Ibunda Aisyah. Bahkan beliau di antara sahabiah, di antara sahabat wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dari laki-laki selain ibunda Aisyah, ada laki-laki banyak di sana seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz, ada kendala sedikit Ustaz, jadinya telatnya.
Nah, tidak masalah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Amin. Baik. Baik. Ya, berikutnya setelah Ibunda Aisyah di antara sahabat yang banyak dinukil fatwa-fatwanya dari beliau adalah Zaid. Zaid ini Zaid siapa ibu-ibu sekalian? Zaid ini banyak Zaid di kalangan sahabat. Ada Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah, ada Zaid bin Arqam. Ini Zaid siapa ini ibu-ibu sekalian? Siapa? Siapa Ustaz? Zaid bin Sabit kali ya. Saya tanya malah balik ditanya. Oh, Haris kali. Zaid di sini maksudnya adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Dan seperti kita sebutkan tadi, Zaid bin Thabit adalah salah satu sahabat yang memiliki madhab. Madhab beliau di Madinah. Gitu ya. Seperti kita sebutkan tadi, di kalangan sahabat itu hanya ada 3 madhab di kalangan sahabat. Tidak ada selain 3 itu. Yaitu Ibn Mas'ud di Kufah, Zaid bin Thabit di Madinah. Gitu ya, bukan? Dan semua ulama Madinah sepeninggalan Zaid bin Thabit, semuanya itu adalah murid-murid Zaid bin Thabit. Semuanya adalah murid-murid Zaid bin Thabit atau setidaknya itu menukilkan fatwa-fatwa Zaid bin Thabit dalam fikih. Jadi semuanya bersumber dari Zaid bin Thabit untuk fikihnya Ahlu Madinah. Dan nanti insya Allah akan kita bahas perkembangan fikihnya Ahlu Madinah ini jadi madhabnya siapa. Baik. Berikutnya, di antara sahabat yang banyak dinukilkan fatwanya adalah Abdullah ibn Abbas di Mekah. Dan kita tahu juga tadi di antara sahabat yang mempunyai madhab juga adalah Abdullah ibn Abbas di Mekah. Dan ulama-ulama Mekah sepeninggalan Ibn Abbas itu adalah murid-muridnya Abdullah bin Abbas. Adapun berikutnya yang banyak dinukilkan fatwanya juga adalah Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ini juga seorang sahabat yang sangat alim dan mujtahid. Dan beliau termasuk sahabat yang muda, gitu sekalian. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, beliau agak akhir meninggalnya. Dan Abdullah ibn Umar itu juga tinggal di Madinah. Sama seperti siapa? Zaid Tadi? bin Sabit. Sama seperti Zaid bin Thabit. Lalu bagaimana dengan fatwa-fatwa dan fikihnya? Katanya tadi di Madinah itu fikihnya Zaid bin Thabit. Naam, fikih di Madinah itu adalah fikihnya Zaid bin Thabit. Adapun Abdullah ibn Umar dan sahabat-sahabat yang lain sepeninggalan Zaid bin Thabit itu kebanyakan menukil fatwanya Zaid bin Thabit. Tapi juga bukan berarti Ibnu Umar itu tidak mampu untuk beristihad. Sebagaimana kita sampaikan tadi, semua sahabat itu sebenarnya mampu untuk beristihad. Bukan berarti Ibnu Umar tidak mampu untuk beristihad, hanya saja beliau memilih untuk menukilkan fatwa Zaid, tidak berfatwa sendiri. Gitu Om ya? Iya. Wallahualam. Naam. Karena berfatwa, menjawab pertanyaan, dan berfatwa, itu perkara yang sangat berat sekali, Om sekali. Perkara yang sangat berat sekali. Bahkan pernah diriwayatkan Abdullah bin Umar ini ditanya oleh seseorang. Ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Umar, kemudian bertanya terkait suatu permasalahan. Abdullah bin Umar tidak mau menjawab sama sekali. Mungkin karena beliau ragu, atau karena sebab yang lain. Karena tidak tahu mungkin, atau ragu. Yang penting, intinya Abdullah bin Umar tidak mau menjawab. Tapi orang yang bertanya ini, betul-betul maksa Abdullah bin Umar untuk menjawabnya. Bahkan sampai, gimana sih ya, mungkin kalau bahasa kita, ini sahabat kok nggak mau menjawab. Sampai Abdullah bin Umar itu marah pada orang tersebut yang bertanya tersebut karena maksa-maksa untuk menjawab. Intinya di akhir Abdullah bin Umar tetap tidak mau menjawab, dan setelah penanya itu pergi, orang yang bertanya itu pergi,
Abdullah bin Umar ini berbicara dengan teman yang di sampingnya, yang sejak awal ada bersama beliau. Ata'rifu madza aradu? Apakah kamu tahu, wahai sahabatku, apakah kamu tahu apa yang diinginkan orang ini? Kemudian Abdullah bin Umar ini menjawab sendiri. Aradu an yaj'alu dhuhurana jisrun lahum ila nar atau ila jahannam. Aradu an yaj'alu dhuhurana jisrun lahum ila jahannam. Mereka ini sebenarnya saat maksa-maksa saya untuk menjawab, mereka ini ingin menjadikan punggung saya sebagai jembatan mereka untuk menuju ke neraka. Karena perkara fatwa, menjawab pertanyaan, itu bukan perkara yang mudah. Tidak seperti orang zaman sekarang. Apapun pertanyaannya, pasti dijawab. Atau bahkan orang zaman sekarang itu, menurut saya, demikian. Menurut saya demikian. Siapa antum? Kan gitu, Meh. Kok menurut saya? Para ulama dahulu, bahkan para sahabat saja, sangat berhati-hati dalam masalah berfatwa seperti ini. Tapi ya inilah musibahnya akhir zaman. Musibahnya akhir zaman itu memang sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik, kita langsung saja. Berikutnya umat sekalian, ini tadi para sahabat yang banyak dinukilkan fatwanya ada 7 orang sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian yang kelompok berikutnya, pembagian berikutnya adalah para sahabat yang fatwa-fatwanya, jumlah fatwanya yang dinukilkan itu sedang. Maksudnya sedang ini bagaimana? Kalau seandainya perorangan dari mereka dikumpulkan fatwanya, maka jumlahnya sedikit fatwanya. Mungkin akan terkumpul satu jilid tipis, satu jilid tidak tebal. Itu perorangan dari mereka. Berbeda kalau yang pertama tadi, 7 orang sahabat tadi, kalau misalkan dikumpulkan dari setiap orang mereka, perorangan dari mereka, fatwanya itu akan terkumpul sangat banyak sekali, mungkin jilidan yang sangat tebal. Tapi kalau 13 ini, yang kedua ini, fatwa-fatwa beliau dari 13 sahabat ini, jumlahnya kalau dikumpulkan itu tidak terlalu banyak. Mungkin satu jilid tidak tebal. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad? Insyaallah. Allah jami'an. Di antara sahabat 13 orang ini yang jumlah fatwanya tidak terlalu banyak, itu sedang, adalah Abu Bakar. Dan kita sudah sebutkan tadi, kenapa ke Abu Bakar jumlah fatwanya tidak terlalu banyak yang dinukilkan dan diriwayatkan, padahal beliau adalah sahabat yang paling alim, bahkan dinukilkan ijma bahwasanya Abu Bakar ini memang sahabat yang paling berilmu. Baik, sudah kita sebutkan, dan di antara yang riwayatnya sedang juga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga masa kekhalifahannya tidak panjang, dan beliau radhiyallahu anhu, beliau terbunuh kan gitu di akhir kekhalifahan beliau. Kemudian di antaranya juga adalah Ummu Salamah, kemudian Anas. Anas ini Anas siapa Ibu sekalian? Anas Ada bin Malik. beberapa. Naam, sahih, Anas bin Malik. Anas bin Malik, kita tahu Anas bin Malik itu lama mengikuti Rasulullah, ya kan Ibu ya? Sejak beliau kecil, Anas bin Malik ini mengikuti Rasulullah. Kemudian ada Abu Sa'id, kemudian ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Amr, kemudian ada Ibnu Zubair, kemudian Abu Musa, ada Jabir, sahabat Jabir, ada Mu'ad bin Jabal, Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal, ada riwayat yang mungkin, riwayat ini mungkin para ulama hadis ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak kuat riwayatnya. Tapi ada riwayat yang mengatakan Mu'adz itu a'lamun nasi bil halal wa haram. Mu'adz ini adalah orang yang paling paham terkait dengan masalah halal dan haram, maksudnya masalah fikih. Tapi meskipun demikian, Mu'adz ibn Jabal itu fatwa-fatwanya tidak sebanyak 7 sahabat yang pertama tadi. Begitu Ibu ya? Nah, taib. Ini Kemudian bagaimana?
Enggak, ini fatwa ya Ustadz. Naam, fatwa. Bukan ya. Riwayat Apa kalau fatwanya. kalau yang beda sama yang meriwayatkan hadis, beda lagi ya Ustadz ya? Beda, beda. Oh ya. Jadi konteksnya di sini adalah fatwa itu fikihnya. Jadi Iya. pendapat-pendapat beliau-beliau ini dalam permasalahan-permasalahan fikih. Jadi sebenarnya maksudnya fatwa itu demikian. Baik. Jadi berbeda dengan riwayat hadis. Kalau riwayat hadis itu para sahabat ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Enggak, di sini adalah sahabat sendiri yang berfatwa. Jadi fatwa-fatwa sahabat, pendapat para sahabat dalam permasalahan fikih. Gitu ya. Iya Ustadz. Mohon penajamnya. Kemudian di sana juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum jami'an. Baik. Ini para sahabat yang jumlah fatwanya sedang. Ada juga sahabat-sahabat yang jumlah fatwanya itu sangat sedikit. Dan itu jauh lebih banyak dari kelompok yang pertama dan kedua tadi. Seandainya sahabat-sahabat ini seluruh fatwa dari semuanya ini dikumpulkan, maka sangat sedikit sekali fatwanya. Mungkin jadi satu jilid yang tidak tebal. Berbeda kalau yang pertama tadi, kalau perorangannya satu jilid tebal. Kalau yang kelompok kedua tadi, perorangannya satu jilid tipis. Tapi kalau yang ketiga ini, semuanya dikumpulkan, itu tidak terlalu banyak juga. Dan ini jumlah sahabat yang jumlah riwayatnya itu sedikit, jumlah fatwanya yang diriwayatkan itu sedikit. Itu jauh lebih banyak dari kelompok pertama dan kedua tadi. Kalau jadi kurang lebih berapa Om? 110 Om ya, sisanya Om ya. Yang pertama tadi 7, yang kedua 13, maka sisanya ini jumlah fatwa yang diriwayatkan dari mereka itu sangat sedikit sekali. Di antara mereka ada Abu Darda, kemudian Hasan dan Husain, cucu Rasulullah tentunya, radhiyallahu anhu. Kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Abu Ayyub. Abu Ayyub di sini bukan Abu Ayyub yang lagi ngomong ini ya. Abu Ayyub Al-Ansari maksudnya. Abu Ayyub Al-Ansari. Saya salah. Baru mau ngomong. Kemudian Asma dan Zaid bin Arqam. Ini Zaid bin Arqam ya, jangan salah. Kalau yang pertama tadi Zaid bin Sabit, kemudian ini Zaid bin Arqam. Kemudian ada Buraidah dan Sauban radhiyallahu anhum ajma'in. Ini Asma binti Abu Bakar, Ustaz. Asma bin Abu Bakar, binti Abu Bakar. Nah. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz boleh nanya ini- lagi ya, Ustaz? Boleh. Saya lupa kalau matan itu apa ya Ustaz ya? Matan sama. Itu Matan. Ya. Jadi begini Om. Para ulama itu menuliskan kitab-kitab itu dengan cara sesuai dengan tahapan-tahapan target pembacanya. Jadi seperti ya misalkan kita tahu misalkan buku-buku zaman sekarang lah, pasti ada target pembacanya siapa, kalangan apa kan gitu ya. Nah, para ulama itu juga menulis kitab itu sesuai karakter kitabnya itu sesuai dengan sesuai dengan target pembacanya. Apakah target pembacanya ini kalangan mubtadiin, kalangan yang baru mulai belajar, tahap awal belajar, atau yang sudah bukan tahap awal lagi tapi tahap menengah, atau yang sudah banyak belajar, sudah lama belajar, sudah waktunya membaca kitab-kitab mutawwal. Maka para ulama pun juga menulis kitab itu sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Ada yang kitab yang ditulis dengan cara mukhtasar. Mukhtasar itu kitab yang sangat ringkas. Kitab yang sangat ringkas. Biasanya yang disebutkan di dalam kitab itu hanya poin-poin utamanya saja. Tidak banyak
disebutkan penjelasan dan penjabaran. Nah, itulah yang biasanya disebut dengan matan. Gitu Om ya. Ustaz. Itulah yang biasanya disebut dengan matan. Dan matan itu bentuknya itu bisa berupa mansur atau mamdum. Maksudnya apa lagi? Mamdum itu bentuknya bait-bait syair. Mangdumah. Biasanya kita mendengar mangdumah. Ada mangdumah seperti kalau dalam ilmu tajwid kan sekarang kan banyak sudah yang belajar ilmu tajwid. Misalkan biasanya mangdumah tuhfatul atfal atau mangdumah muqaddimah jazariyah punya Ibnu Jazari. Dan semua bidang ilmu itu ada matan yang bentuknya mangdumah. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Seperti dalam akidah misalkan mangdumatu tauhid wal iman. Di dalam ilmu adab dan akhlak juga ada, dalam ilmu sirah juga ada seperti Al-Munirah, seperti Ujuzah Mi'iyah dan lain-lain. Dalam fikih juga, dalam fikih itu ada juga mangdumah-mangdumah seperti apa? Mangdumah Matan Abi Syuja, kemudian ada Sohbatuz Zubat dan lain-lain. Bentuknya mangdumah. Ada juga matan-matan yang bentuknya mansur. Mansur itu bentuknya bukan bait-bait syair, tapi seperti bacaan normal, bukan dalam bentuk bait syair. Seperti kitab kita yang kita pelajari, yaitu Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, itu bentuknya mansur, bukan bait-bait syair. Ya kan Ibu ya? Ya. Itu matan juga. Jadi matan itu baik itu bentuknya mansur biasa seperti itu bacaan biasa atau bentuknya mangdum seperti bait-bait syair. Adapun biasanya matan itu ada syarah, ada yang mensyarah berikutnya. Ada syarahnya. Jadi ada matan, ada syarah. Ada matan, ada syarah, gitu ya. Syarah itu penjelasan. Dan penjelasan itu biasanya menjabarkan dan mengurai apa yang disebutkan di dalam matan. Karena matan itu dibuat dengan ringkas biasanya. Maka di sana perlu penjelasan-penjelasan. Makanya kita juga belajar Sulamut Taufiq itu juga perlu penjelasan-penjelasan ya kan Ibu ya? Ya. Kalau kita menerjemahkan matannya saja mungkin tidak terlalu banyak faedah yang kita dapatkan. Ya sudah lewat begitu saja kan itu Ibu ya? Tapi di sana ada syarah biasanya, ada kitab syarah. Jadi ada matan, ada syarah. Kemudian biasanya syarah itu disyarah lagi. Syarah itu biasanya ada yang mensyarah lagi, namanya hasyiyah. Hasyiyah itu adalah penjelasan dari syarah. Biasanya demikian. Jadi ada matan, ada syarah, ada hasyiyah. Hasyiyah itu penjelasan dari syarah. Jadi penjelasan dijelasin lagi, dijabarkan semakin diuraikan lagi. Begitu ya, Bu ya? Ketentuan-ketentuannya, kadang itu disebutkan juga mungkin illahnya, sebabnya kenapa kok dihukumi demikian. Kadang juga sebagian ada yang menyebutkan dalil secara singkat. Gitu Ibu ya. Jadi kalau misalkan di dalam matan itu kita akan sangat jarang sekali di dalam matan menemukan dalil. Sangat jarang sekali kita menemukan dalil di dalam matan. Matan mukhtasar maksud saya. Kenapa? Karena matan itu memang sengaja dibuat dengan ringkas. Sengaja dibuat dengan ringkas, hanya poin-poin utamanya saja. Dan diperuntukkan untuk pemula. Karena kalau misalkan sudah membahas dalil, itu bukan pemula lagi. Karena orang awam itu tidak semuanya bisa betul-betul memahami dalil. Bukan sekedar terjemah ya. Kalau terjemah, iya mungkin bisa. Tapi pemahaman dalil itu bukan hanya sekedar terjemahan. Ya kan Ibu ya? Tapi apa yang terkandung maksudnya dalam dalil tersebut. Jadi kalau pemula itu belum waktunya mungkin mendalami dalil. Makanya di dalam kitab matan-matan mukhtasar itu sangat jarang sekali dan hampir tidak kita temukan penyebutan dalil. Bukan berarti ulama ini menyebutkan perkara yang tidak ada dalilnya. Itu suatu tuduhan yang sangat keji.
dan menunjukkan seseorang ini betul-betul nggak paham dan belajarnya nggak sesuai dengan apa yang di tahapan-tahapan yang diajarkan oleh para ulama. Jadi mengira misalkan, oh, nah, karena dulu saya eh, pernah mendengar orang, oh ini ulama-ulama madhab ini mengatakan sesuatu tanpa dalil. Oh, ya Allah, ini sungguh suatu tuduhan yang sangat keji. Oh iya, kalau misalkan yang dibuka adalah kitab-kitab mukhtasar, kitab-kitab ringkas, matan-matan ringkas yang untuk pemula, ya jelas nggak ada dalilnya yang disebutkan. Bukan berarti pendapat ini tidak ada dalilnya. Karena memang kitabnya ini kitab ringkas yang ditujukan untuk pemula, supaya ringkas bisa mencakup semua poin-poin utamanya. Nah, kalau mau mencari dalilnya, ya cari kitab yang lebih menjabar, yang lebih panjang, yang berjilid-jilid. Itu baru dijabarkan dalil-dalilnya. Begitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Nah, Ustaz. Syukron Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran atas pertanyaan. Berikutnya umat sekalian, bagaimana masih terkait dengan fikih di masa sahabat. Madrasah-madrasah fikih di masa sahabat ini bagaimana? Tadi sempat kita sebutkan apa yang diriwayatkan dan dinukilkan oleh Imam Ali ibn Madini. Imam Ali ibn Madini dalam kitab beliau Al-Ilal, sebagaimana kita sebutkan tadi, beliau mengatakan, "Halam yakun fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbah yadhhabuna madhhabahu wa yuftuna bi fatwahu wa yaslukuna tariqatahu illa thalatha. Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Abbas wa Zaid ibn Thabit." Tidak ada di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sahabat ini mempunyai banyak murid, banyak pengikut, dan murid-muridnya ini bermadhab dengan madhabnya, kemudian mereka berfatwa dengan fatwa-fatwanya, atau menukilkan fatwanya, kemudian mereka menjalankan syariat, yaslukuna tariqatahu, menjalankan syariat sesuai dengan apa yang difatwakan oleh sahabat-sahabat ini, kecuali 3 sahabat saja. Yang mempunyai madhab di kalangan sahabat itu hanya 3 saja, 3 orang saja. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Zaid bin Thabit. Dan ini kita lihat bagiannya di sini. Jadi madrasah fikih di masa sahabat itu ada 3. Jadi terfokus pada 3 sahabat di 3 tempat. Begitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Ya Ustaz. Dan bahkan sahabat-sahabat lain biasanya itu kalau dimintai fatwa, itu biasanya itu cenderung merekomendasikan kepada sahabat-sahabat ini. Jadi, sebenarnya semua sahabat itu bisa beristihad dan mampu beristihad. Kalau misalkan mau berfatwa, ya mereka bisa berfatwa. Tapi tidak semua sahabat itu mau. Tidak semua sahabat itu mau untuk berfatwa, dan kebanyakan itu justru malah merekomendasikan sahabat yang lain. Di antara makanya semuanya jadi terkumpul di 3 ini, di antara sebabnya juga itu juga. Selain memang yang kita sebutkan tadi, selain memang itu suatu hal yang alami, natural. Karena kalau misalkan ada seorang yang alim di satu tempat, kemudian kebanyakan orang itu awam, maka wajar sekali orang-orang awam itu berbondong-bondong untuk belajar kepada orang alim tersebut. Ya kan Ibu ya? Iya. Subhanallah jami'an. Baik. Kita mulai dari madhab fikih di Madinah. Madhab fikih di Madinah, ini fikih di Madinah itu berfokus pada sahabat Zaid ibn Thabit. Dan seperti kita sampaikan tadi, sepeninggalan Zaid ibn Thabit, para sahabat yang ada di sana itu menukilkan fatwa-fatwa Zaid bin Thabit saja, melanjutkan fatwa-fatwa Zaid bin Thabit. Begitu Ibu ya. Dan di antara sahabat sepeninggalan Zaid bin Thabit, di antara sahabat yang paling banyak dirujuk sepeninggalan Zaid bin Thabit adalah Abdullah bin Umar. Makanya kita tulis di sana ada 2 ulama yang sangat menonjol
di masa sahabat di kota Madinah, yaitu Zaid bin Sabit. Kemudian setelah meninggal Zaid bin Sabit, maka pusat fatwa di Madinah itu dilanjutkan Abdullah bin Umar. Gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Allah alaikum jami'an. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kana imamun nasi fil Madinah ba'da Umar Zaid bin Sabit. Wa kana imamun nasi ba'dahu Abdullah bin Umar. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwasanya kana imamun nasi fil Madinah ba'da Umar Zaid bin Sabit. Imamun nasi fil Madinah maksudnya apa? Ulama yang betul-betul menjadi pusat ilmu, rujukan ilmu di kota Madinah sepeninggalan Umar bin Khattab adalah Zaid bin Sabit. Kita tahu Umar bin Khattab pusat pemerintahnya di Madinah. Dan ketika Umar bin Khattab meninggal, nah kita tahu tadi Umar bin Khattab itu termasuk sahabat yang banyak menukilkan fatwa, yang dinukilkan fatwanya. Ya kan Ibu ya? Banyak berfatwa Umar bin Khattab. Jadi ketika beliau menjadi khalifah, maka banyak orang yang bertanya, meminta solusi kepada beliau. Tapi ketika Umar bin Khattab meninggal, maka orang-orang selalu meminta fatwa kepada Zaid bin Sabit. Gitu ya, Bu ya? Kemudian, wa kana imamun nasi ba'dahu, dan imamun nas, orang alim yang selalu menjadi rujukan permasalahan fikih setelah Zaid bin Sabit adalah Abdullah bin Umar. Yaitu anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Gitu Ibu ya. Dan para ulama, semua ulama di kalangan tabi'in di kota Madinah. Ulama-ulama dari kalangan tabi'in di kota Madinah setelah Umar bin Khattab dan setelah Ibnu Umar tentunya. Kalau Ibnu Umar dan masih kalangan sahabat kan Ibu ya. Adapun ulama-ulama dari kalangan tabi'in di kota Madinah itu adalah murid-murid, semuanya adalah murid-murid Abdullah bin Umar dan Zaid bin Sabit. Itu Ibu ya. Baik. Di antara murid Abdullah bin Umar tentu banyak sekali, dan insya Allah akan kita bahas di halaman berikutnya. Di antara, tapi kita sebutkan di sini ada dua saja. Di antara muridnya Abdullah ibn Umar adalah Salim. Salim ini siapa? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Nggak tahu. Belum tahu. Nggak tahu, belum tahu. Mungkin sekilas. Namanya bukan, Ustaz. Salim siapa ya? Salim ini anaknya Abdullah bin Umar, anaknya sendiri. Oh, Sendiri. Jadi Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Itu ya, bukan? Yang banyak belajar dari Abdullah bin Umar. Dari Di antara murid Abdullah bin Umar juga adalah Nafi'. Ini jarang dengar, Ustaz. Kalau Nafi itu saudara miliknya. Bagaimana? Az-Zuhri. Kalau yang familiar itu Nafi dengan Az-Zuhri itu, Ustaz. Pelan-pelan. Kalau Nafi' itu siapa? enggak tahu. Nafi' itu adalah, nggak tahu lagi. Nafi' itu adalah Maula Ibnu Umar. Itu apa? Budaknya. Budak dari Abdullah bin Umar. Ya lumayan ya, budaknya jadi ulama kan ya. Jadi di antara muridnya Abdullah bin Umar adalah anaknya sendiri yaitu Salim dan budaknya Nafi'. Gitu ya, bukan? Ya. Baik. Dan di antara muridnya Salim adalah Az-Zuhri. Az-Zuhri ini adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Saya ulangi lagi, Muhammad ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Beliau muridnya Salim. Dan kalau ibu-ibu sekalian sebelumnya pernah belajar riwayat hadis, maka di sana mungkin pernah mendengar istilah ashahur riwayah. Riwayat yang paling sahih. Riwayat yang paling sahih di alam semesta ini. Riwayat yang paling sahih yang ada itu adalah riwayat Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Riwayatnya Malik, yang Malik ini mendengar dari Nafi',
dan Nafi mendengar dari Abdullah bin Umar. Itu riwayat yang paling sahih. Dan juga di antara yang paling sahih juga setelahnya adalah dari Malik, Imam Malik mendengar dari Al-Imam Az-Zuhri, dan Al-Imam Az-Zuhri dari Salim, Salim dari Abdullah bin Umar. Jadi ini apa ya? Para ulama menyebutkan ini adalah as-silsilah adz-dzahabiyah. Jadi apa? As-silsilah adz-dzahabiyah. Silsilah emas. Jadi riwayat yang paling murni, riwayat yang paling sahih. Dan dari sini kita tahu di sana, di bawahnya di sana ada Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik, umat sekalian, Imam Malik kita tahu beliau adalah salah satu dari 4 imam madhab, ya atau ya? Iya. Imam Malik itu adalah asli betul-betul penduduk Madinah, betul-betul asli penduduk Madinah, dan beliau mengambil ilmu dari Az-Zuhri. Az-Zuhri tadi muridnya Salim, Salim adalah muridnya dan anaknya Abdullah bin Umar. Dan selain itu juga Imam Malik juga belajar dari Nafi'. Imam Malik juga belajar dari Nafi' yang merupakan muridnya Abdullah bin Umar. Jadi sangat dekat sekali kan Ibu ya? Sangat dekat sekali. Jadi Imam Malik, kemudian di atasnya itu tabi'in, kemudian di atasnya lagi sudah sahabat. Jadi fikihnya Imam Malik itu sebenarnya adalah turunan fikih dari sahabat Zaid ibn Sabit dan Abdullah bin Umar. Begitu ya, Bu ya? Iya. Assalamualaikum jami'an. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan ngapain harus ikut mazhab? Ya, kalau nggak ikut mazhab, menurut siapa? Mazhab ini, ya mazhabnya salaf. Mazhab itu ya fikihnya salaf. Ya kan, Om ya? Baik. Oh, baru. Baik. Bagaimana? Warna ini menunjukkan sahabat dan tabi'in gitu Ustaz ya. Sahih. Tapi enggak, ada juga Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani itu bukan tabi'in, Om ya. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani itu bukan tabi'in. Tapi saya warnai coklat itu karena beliau itu menjadi perantara. Jadi tidak langsung ke Antar mazhab. Antar mazhab. Nah, Begini sih. Baik. Afan Ustaz, boleh diulang Nah. tadi riwayat yang paling sahih di Ustaz. Riwayat yang paling Dari sahih. siapa? Riwayat yang paling sahih adalah riwayatnya Imam Malik yang beliau meriwayatkan dari Imam Nafi', dan Imam Nafi' mengambil dari Abdullah bin Umar. Itu yang paling sahih. Itu yang paling sahih. Jadi dari yang Imam Malik, dari Imam Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu yang paling sahih. Demikian juga yang paling sahih setelahnya, tapi di tingkatan setelahnya. Di tingkatan setelahnya adalah Imam Malik meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Salim, dan Salim meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Umar. Berarti Imam Malik tabi'in ya Ustaz. Naam, sahih. Insyaallah nanti akan kita bahas juga kalau tidak salah 2 slide atau 3 slide setelahnya. Ketika kita akan masuk ke pembahasan 4 madhab. Imam Malik itu termasuk tabi'ut tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in berarti termasuk golongan salaf, bukan? Iya. Termasuk. Iya lah, Om. Kenapa ragu, Om? Iya kan? Iya. Ustaz nanya. Ya, Imam Malik itu bahkan semua imam madhab, 4 madhab ini, mereka semuanya itu ada yang nanti insya Allah akan kita bahas Abu Hanifah, bahkan ada yang mengatakan Abu Hanifah ini termasuk tabi'in karena pernah bertemu dengan sahabat Anas. Karena pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Ada yang meriwayatkan demikian. Kalau memang itu riwayatnya benar, maka Abu Hanifah termasuk tabi'in. Adapun Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semuanya tabi'ut tabi'in. Jadi semuanya termasuk generasi salaf.
Itu Imam Malik riwayatnya disebut yang paling sahih apa karena gurunya dua itu ya Ustadz? Ya, karena ya biasanya begini Om. Kalau kita membahas tentang riwayat hadis, itu eh, sahih tidaknya suatu riwayat atau suatu riwayat menjadi lemah itu sangat banyak sekali faktornya. Sangat banyak sekali faktor. Di antara faktornya adalah misalnya terputus. Maksudnya terputus itu apa? Misalnya si A meriwayatkan langsung dari si C. Padahal menurut masa hidupnya mereka tidak pernah ketemu. Maka itu terputus. Ya kan Om ya? Misalnya tabi'ut tabi'in meriwayatkan langsung dari sahabat. Tidak Nggak dari mungkin. jalur tabi'in. Kan nggak pernah ketemu. Tabi'ut tabi'in nggak pernah ketemu dengan sahabat. Ya kan Ibu ya? Iya. Maka itu di antara sebab lemahnya suatu riwayat. Bisa juga suatu riwayat itu dinilai lemah itu karena perawinya itu tidak siqoh. Maksudnya tidak siqoh itu ada cacatnya dari segi riwayat. Maksudnya cacat bukan cacat fisik ya, tapi cacat dari segi riwayat. Cacat dalam segi riwayat itu mungkin bisa karena hafalannya lemah. Iya. Mungkin bisa karena dia sering bohong. Bahkan misalkan dikatakan maksudnya kalau misalkan ada perawi hadis kemudian manggil kucing, pus pus pus, kemudian tidak dikasih makan, maka riwayatnya jadi lemah, Om. Karena dia berbohong kepada hewan. Kalau misalkan kepada hewan saja berbohong, gitu kan, kepada makhluk Allah berbohong. Nah, kalau dalam riwayat juga mungkin bisa jadi dia berani juga berbohong, gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalkan menggunakan kaidah itu, mungkin kita tidak ada yang bisa dipercaya, Om ya. Sama Iya. Oh, manggil kucing kagak dikasih makan, Bong. Wah. Nah, ya. Maka gitulah. Saking apa Om ya? Betul-betul sungguh-sungguhnya para ulama itu menjaga kemurnian agama kita. Iya. Dan itu berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan Allah melalui para ulama. Baik. Jadi kalau misalkan suatu riwayat lemah, itu maka banyak sekali faktornya. Itu kalau ditinjau dari riwayatnya, belum lagi dari segi matannya. Kalau dari segi matan hadisnya, teks hadisnya, lafaz hadisnya, bisa juga ada sebab-sebab yang menyebabkannya lemah. Nah, gitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Nah, Nastamir Romahat, kita lanjutkan? Boleh kita lanjutkan? Boleh. Boleh. Masa nggak boleh? Baik. Ini tadi kita sampai di Imam Malik, Om ya. Imam Malik. Iya. Jadi madrasah fikih di kota Madinah itu adalah madrasah fikihnya sahabat Zaid bin Sabit, kemudian sepeninggalan Zaid bin Sabit dilanjutkan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mempunyai murid-murid, di antaranya adalah Imam Nafi' dan Salim. Imam Nafi' adalah maulahu, yaitu budak beliau, kemudian Salim adalah anak beliau. Kemudian Salim mempunyai murid Al-Imam Az-Zuhri. Kemudian Imam Malik belajar dari Al-Imam Az-Zuhri dan dari Nafi'. Baik. Dan kalau kita perhatikan di sana ke bawah lagi Imam Syafi'i, ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sebenarnya bukan asli orang Madinah, Ibu sekalian. Ya kan Ibu ya? Iya. Imam Syafi'i itu orang Quraisy. Suku beliau adalah Quraisy. Beliau kalau dari segi kekerabatan dengan Rasulullah, na'am, ada punya silsilah bersambung dengan Rasulullah. Ke atas itu kakek buyutnya itu bersambung dengan Rasulullah. Jadi beliau ini orang Quraisy. Imam Syafi'i ini orang Quraisy. Dan satu-satunya dari imam empat madhab, satu-satunya yang orang Quraisy adalah Imam Syafi'i.
Hanya saja beliau dilahirkan di Palestina, di Gaza. Imam Syafi'i itu Oh, dilahirkan di Gaza, di- di Palestina, hmm. yang sekarang sedang bergejolak. Semoga Allah melindungi dan menolong saudara-saudara kita di Gaza. Amin. Kenapa kok bisa beliau dilahirkan di Gaza? Karena Iya. kita tahu bahwasanya kebiasaan orang Quraisy itu berdagang, melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Di antara destinasi untuk berdagang adalah ke Syam. Syam itu termasuk Palestina, kawasan Palestina. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, ya kan Ibu kan? إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Rihlah, mereka melakukan perjalanan untuk berdagang di waktu syita dan saif. Syita itu musim dingin, saif itu musim panas. Ketika musim dingin mereka ke Syam. Ketika musim panas mereka ke Yaman. Kenapa demikian? Karena daerah terbalik. Ketika musim panas mereka ke Syam, ketika musim dingin mereka ke Yaman. Kenapa demikian? Karena Yaman itu tempatnya panas, saat musim dingin masih hangat. Gitu ya. Iya. Kenapa kok ketika musim panas ke Syam? Karena Syam itu daerahnya lebih dingin. Saat musim panas di sana cenderung sejuk, gitu ya, Bu ya. Iya. Dan itulah di sana Imam Syafi'i lahir, dan Allah mentakdirkan ayah beliau meninggal di sana saat beliau dilahirkan. Ayah beliau meninggal dan di usia 2 tahun oleh ibunda beliau diajak kembali ke Mekah. Jadi Imam Syafi'i di usia 2 tahun diajak kembali ke Mekah supaya Imam Syafi'i ini mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan orang-orang Quraisy, dan bisa belajar dari ulama-ulama di Mekah. Akhirnya di usia 2 tahun beliau kembali ke Mekah, dan awal beliau menuntut ilmu adalah dari ulama-ulama Mekah. Jadi awal Imam Syafi'i menuntut ilmu adalah dari ulama-ulama Mekah. Gitu ya, Bu ya? Iya. Baru setelah menginjak usia remaja, Imam Syafi'i berpindah ke kota Madinah belajar kepada Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu salah satu gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi Imam Syafi'i itu selain belajar dari ulama-ulama Mekah, fikihnya ulama Mekah, juga belajar dari fikihnya ulama Madinah, dari jalurnya Imam Malik. Dan bahkan dulu diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i, kita tahu bahwasanya Imam Malik itu mempunyai kitab hadis, kumpulan hadis-hadis hukum yang dinamai dengan kitab Al-Muwatta. Muwatta ini satu jilid, dan itu kumpulan riwayat hadis terkait dengan hukum-hukum. Dan murid-muridnya Imam Malik itu biasanya kalau belajar kepada Imam Malik itu diminta untuk menghafal Al-Muwatta tersebut. Imam Syafi'i dalam waktu singkat, sangat singkat sekali, beliau menyelesaikan hafalan Al-Muwatta tersebut. Tentu kalau sebelumnya beliau sudah menghafal Al-Quran, dan ketika belajar kepada Imam Malik, beliau menghafal Al-Muwatta dengan waktu yang sangat singkat. Sampai Imam Malik itu merasa takjub kepada beliau. Dan ketika selesai menghafal Al-Muwatta tersebut, Imam Malik, beliau mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Inni ara anna Allah qad qadhafa fi qalbika nuran fala tutfi'hu bi dhulmatil ma'siyah." Sesungguhnya, wahai Syafi'i yang masih muda ketika itu, masih remaja, wahai Syafi'i, sesungguhnya aku melihat bahwasanya Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu. Maka jangan pernah sekali-kali memadamkan cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Zulmatil maksiyah. Jadi Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Begitu ya, Bu ya? Iya. Dan kalau kita lihat di sana ke bawah lagi, di sana ada Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal itu belajar fikih, mengambil fikih dari Imam Asy-Syafi'i. Saat Imam Syafi'i sampai di kota Baghdad, Irak. Karena Imam Syafi'i itu termasuk orang yang banyak rihlah, banyak berpindah-pindah.
Jadi setelah selesai belajar di Madinah dengan Imam Malik, beliau sempat ke Yaman. Kemudian saat di Yaman, beliau mendapatkan fitnah dan insya Allah nanti akan kita bahas ceritanya lebih detail. Intinya saat di Yaman beliau ditangkap oleh utusan khalifah karena difitnah, kemudian dibawa ke ibu kota Baghdad. Dan di ibu kota Baghdad di sana beliau ternyata dibebaskan, ternyata tidak terbukti fitnahnya. Dan akhirnya beliau bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid dari Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i belajar juga fikihnya Abu Hanifah dari beliau. Jadi Imam Syafi'i itu mengumpulkan semua fikihnya para sahabat. Di Mekah, memang beliau pertama kali belajar di Mekah, Imam Syafi'i. Kemudian di Madinah, beliau mempelajari fikihnya Ahlu Madinah dari Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i juga mempelajari fikihnya Ahlu Iraq, yaitu fikihnya murid-muridnya Ibn Mas'ud dari jalur muridnya Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Di sampingnya Imam Syafi'i. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal itu aslinya orang Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal itu aslinya orang Baghdad. Hanya saja awalnya beliau itu, Imam Ahmad radhiyallahu anhu, aslinya beliau itu fokus pada hadis dan riwayat hadis. Awalnya demikian. Makanya di Baghdad itu ada gesekan antara ulama-ulama hadis dan ulama-ulama fikih. Jadi betul-betul keras gesekannya sebelum datangnya Imam Syafi'i. Setelah datangnya Imam Syafi'i itu mencairkan antara kedua kubu tersebut. Ulama-ulama fikih dan ulama-ulama hadis. Dan di antara ulama hadis yang belajar fikih kepada Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu Ibu ya. Meskipun kalau kita dengar dan baca itu orang-orang mazhab Hambali itu mengatakan nggak bisa kalau dikatakan Imam Ahmad itu betul-betul murid murni Imam Syafi'i, itu tidak. Karena antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu saling memberi dan saling menerima, gitu. Nah, memang betul itu. Karena Imam Ahmad itu belajar fikih dari Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i mengambil riwayat hadis dari Imam Ahmad. Gitu Ibu ya. Imam Ahmad belajar fikih dari Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i mengambil riwayat hadis dari Imam Ahmad. Meskipun demikian, yang diambil itu riwayat, bukan pemahaman hadis. Bahkan Imam Ahmad itu pernah mengatakan Imam Ahmad, bahwasanya kita sebelumnya itu tidak pernah tahu mana yang nasikh dan mana yang mansukh, mana yang menghapus dan mana yang dihapus dari hadis-hadis ini. Mana yang hadis yang sudah dihapus, sudah tidak berlaku, dan mana hadis yang menghapus hukum tersebut. Sampai datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang menjelaskan. Jadi demikian. Kurang lebih demikian lah Ibu ya. Jadi antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu saling memberi dan menerima, saling belajar dan mengajar. Gitu Ibu ya. Qadhi Mu'ad. Insyaallah. Baik. Berikutnya umat sekalian, kita berpindah ke fikih di Mekah di masa sahabat. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, di Mekah ada sahabat yang betul-betul jadi pusat ilmu, rujukan fatwa di masa sahabat. Siapa itu? Yaitu Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Beliau tinggal di Mekah. Sejak awal beliau di Mekah. Dan beliau memang dikenal sebagai orang alim. Abdullah ibn Abbas ini juga generasi muda di kalangan sahabat. Seperti Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ini juga. Ibnu Abbas. Kita tahu Abbas kan Ibu ya? Ibu sekalian kenal Abbas kan Ibu ya? Iya, kenal tapi lupa-lupa. Pamannya Jayid. Abbas itu adalah pamannya Rasulullah. Jadi Ibnu Abbas hitungannya masih sepupu dengan Rasulullah, ya kan Ibu ya? Nah, Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat yang alim yang menjadi pusat rujukan fikih dan fatwa di kota Mekah setelah Rasulullah meninggal. Dan
Ibn Abbas ini mempunyai murid. Di antara murid Ibn Abbas adalah Amr bin Dinar. Mungkin kalau kita sering membaca riwayat atau tafsir atau riwayat fikih, itu mungkin kita sering eh, membaca riwayatnya Amr ibn Dinar yang meriwayatkan pendapatnya Ibn Abbas. Nah, dan Abdullah ibn Abbas, kita tahu Abdullah ibn Abbas ini juga sahabat yang ahlu tafsir, ya kan Ibu ya? Sahabat yang ahlu tafsir, yang telah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya atau ya? Yang didoakan oleh Rasulullah dengan doa ini siapa? Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din, ya Allah jadikan dia faqih, dalam paham dalam ilmu agama, faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil. Ta'wil di situ maksudnya apa? Tafsir. Makanya Abdullah bin Abbas itu selain ahli fikih juga ahli tafsir. Banyak sekali riwayat-riwayat tafsir yang diriwayatkan dari beliau. Di antara murid Ibn Abbas adalah Amr ibn Dinar. Kemudian Amr ibn Dinar mempunyai murid yaitu Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah. Dan umat sekalian, insya Allah nanti akan kita pelajari bahwasanya Sufyan ibn Uyainah ini sebenarnya mempunyai madhab sendiri. Di antara banyak madhab yang lenyap, yang sekarang sudah tidak ada, itu adalah madhabnya Sufyan ibn Uyainah. Jadi seperti sebelumnya kita pernah sebutkan, sebenarnya madhab itu sebenarnya tidak hanya 4, tapi lebih dari itu. Tapi Allah mentakdirkan hanya tersisa 4 itu saja. Yang lain sudah tidak tersisa, tidak ada murid-muridnya lagi, tidak ada pengikut-pengikutnya lagi, tidak ada kitab-kitab yang selalu mengulas pendapat-pendapat imam madhabnya. Sufyan ibn Uyainah itu sebenarnya mempunyai madhab. Begitu ya Bu ya? Dan seperti kita sebutkan tadi bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i di Mekah, beliau belajar fikih dari Sufyan ibn Uyainah. Sebelum belajar kepada Imam Malik, ya Al-Imam Asy-Syafi'i itu belajar kepada Sufyan ibn Uyainah. Gitu Ibu ya? Allah nikuna jami'an. Dan termasuk sebenarnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu selain belajar fikih dari Imam Syafi'i, juga beliau ketika melakukan perjalanan dengan Imam Syafi'i ke kota Mekah, beliau juga sempat belajar fikih kepada Sufyan ibn Uyainah. Karena Imam Syafi'i itu, sebelumnya Imam Syafi'i, la ilaha illallah Rasulullah, ketika di Baghdad, itu pernah pulang ke Mekah, menjumpai ibunda beliau di Mekah. Kemudian setelah itu sempat kembali lagi ke Baghdad. Kemudian setelah dari Baghdad, kemudian berpindah lagi ke Mesir. Ada yang mengatakan ketika berpindah ke Mesir itu masih mampir sekali lagi ke Mekah. Ada juga yang mengatakan langsung ke Mesir. Tapi intinya, Imam Ahmad itu selalu mengikuti Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu selalu mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i. Semenjak bertemu di Baghdad, Imam Ahmad itu bahkan mengikuti juga ketika Imam Syafi'i pulang ke Mekah. Dan saat di Mekah, yaitu tetap belajar kepada Imam Syafi'i, tapi juga menyempatkan diri juga belajar kepada Sufyan ibn Uyainah. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad? Insya Allah paham. Jayid. Dan kalau kita runtun ke bawah lagi, di sana ada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini juga mengambil fikih dari Sufyan ibn Uyainah. Tapi sebenarnya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini satu masa dengan Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Kita mungkin berpindah dulu ke madrasah fikih sahabat yang ada di Irak. Lebih spesifik lagi di Kufah dan Basrah, atau
perkembangannya jadi kota Baghdad, gitu ya. Baik. Di Irak tadi kita sebutkan di awal bahwasanya di Irak itu juga ada sahabat yang alim yang menjadi rujukan fikih dan fatwa di sana. Siapa itu? Yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud yang awalnya itu diutus di masa Umar bin Khattab. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengutus Abdullah bin Mas'ud untuk pergi ke kota Kufah dan menetap di sana untuk mengajarkan syariat Islam kepada penduduk Kufah. Gitu Ibu ya. Dan Iya. akhirnya terbentuklah mazhab di sana, yaitu mazhabnya Ahlu Iraq atau Ahlu Kufah. Dan para ulama di Irak atau di Kufah sepeninggalan Ibnu Mas'ud adalah murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Para ulama di Irak atau khususnya di Kufah, sepeninggalan Abdullah bin Mas'ud adalah murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Di antara murid Abdullah bin Mas'ud adalah Alqamah. Dan Alqamah ini mempunyai murid namanya Ibrahim An-Nakha'i. Dan Ibrahim An-Nakha'i itu mempunyai murid namanya Hammad. Dan Hammad ini adalah gurunya Abu Hanifah. Gitu Ibu ya. Hammad ini adalah gurunya Abu Hanifah. Jadi kita tahu berarti di sini Abu Hanifah, fikih beliau itu fikih siapa? Fikihnya Abu Hanifah itu ya fikihnya Ibnu Mas'ud. Begitu Ibu ya? Iya. Iya. Jadi turunannya seperti itu. Silsilah nasab fikih itu seperti itu. Gitu ya, Ibu ya. Dan kita juga perlu pahami juga pembentukan mazhab Hanafi. Pembentukan mazhab Hanafi itu sebenarnya itu tidak dari satu-satunya mazhab, tidak dari satu-satunya pendapat Abu Hanifah saja. Pembentukan mazhab Hanafi itu sangat unik sekali, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain itu semuanya merujuk pada imamnya, satu figur itu saja yang jadi pusat fatwa dan rujukan. Dan pendapatnya yang jadi patokan. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya seperti itu. Satu saja pendapat imam tersebut, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad yang betul-betul jadi patokan dan rujukan. Tapi kalau fikihnya Abu Hanifah, itu awalnya itu tidak, misalkan Imam Abu Hanifah berfatwa kemudian murid-muridnya mencatat. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana? Jadi Imam Abu Hanifah itu mempunyai kebiasaan dengan teman-temannya untuk berkumpul. Jadi teman-teman Abu Hanifah itu semuanya ulama. Ada ulama fikih, ada ulama hadis, kemudian ada ulama bahasa, dan lain-lain. Semuanya berkumpul di tokonya Abu Hanifah. Abu Hanifah ini punya toko. Kemudian gelar kopdar. Jadi duduk-duduk bareng kemudian membahas suatu permasalahan. Dan di sana itu modelnya jadi seperti diskusi seperti itu. Misalkan Abu Hanifah melemparkan suatu permasalahan. Dalam permasalahan ini demikian. Bagaimana menurut antum? Menurut Abu Yusuf, bagaimana? Abu Yusuf ini temannya Abu Hanifah. Kemudian menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bagaimana? Kemudian secara bahasa bagaimana? Secara riwayat hadis bagaimana? Mereka semuanya berdiskusi. Bahkan dikatakan satu permasalahan itu baru selesai didiskusikan itu dalam 100 hari. Masya Allah. Ulama amat Ustaz. Ya, makanya para ulama itu jangan dikira para ulama itu gampang dalam menyimpulkan suatu permasalahan. Para ulama itu dengan susah payah, dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran, mengerahkan seluruh keilmuannya dalam menyimpulkan suatu permasalahan. Nah, orang zaman sekarang datang, misalkan ada orang namanya Muhammad, baru lulus Lipia di awal 2007, kemudian mengatakan, menurut saya
masalah ini demikian. Ya, ya ini gimana? Merupakan suatu juru'ah. Juru'ah itu apa? Terlalu memberanikan diri. eh, dan mungkin juga bisa dikatakan apa? Bukan adab gitu, Mas. Bukan adab. Mungkin Ah, zaman dulu mah Ustadz kali takut kepada Allah Ustadz, jadinya berhati-hati betul sekali. berniat. Orang dulu itu orang yang berilmu. Orang dulu itu orang yang bertakwa. Para ulama itu semuanya berilmu dan bertakwa. Nah, jadi mereka betul-betul berhati-hati. Kalau sekarang ditanya, menurut saya, menurut saya, menurut saya. Dan semuanya dijawab. La ilaha. Nanti lah insya Allah kita bahas. Insya Allah. Ini waktunya nggak banyak. Udah jam segini. Tapi intinya mahasiswa sekalian, di sana kalau kita perhatikan, madhab yang empat ini saling terkait. Ada tasalsul di sana. Ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ya kan Ibu ya? Ah, dan kita juga paham di sini bahwasanya empat madhab itu tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Dari madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, madhab mereka itu bukan murni dari pendapat mereka sendiri. Tapi mereka meringkas madhab para sahabat, para tabi'in, dan para sahabat sebelumnya. Mereka menyimpulkan dari fikihnya para sahabat. Dan kalau kita lihat tadi bahkan Imam Syafi'i itu mengambil fikihnya mazhab Mekah. Kemudian juga mengambil fikihnya mazhab Madinah. Kemudian mengambil fikihnya mazhab Irak juga. Ya atau ya? Iya. Kemudian baru disimpulkan. Jadi kalau misalkan dikatakan ngapain kita harus ikut madhab? Wah, ini perkataan yang sebenarnya juga kalau dikatakan konyol ya konyol kan Ibu ya? Lalu kalau misalkan nggak ikut empat madhab, mau ikut siapa? Mau ikut Bingung, mengikuti, mengikuti pendapatnya orang zaman sekarang? Ya mana bisa dibandingkan pendapatnya orang sekarang dan pendapatnya para ulama dulu? Ya kan Ibu ya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Baik. Bahkan ada cerita, mungkin kita tutup dengan cerita ini. Di sana diriwayatkan bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada seorang qadhi. Qadhi itu kalau istilah kita sekarang itu hakim. Dan kita tahu hakim zaman dahulu itu atau qadhi itu ditunjuk oleh pemerintah, oleh khalifah. Dan itu betul-betul dipilih orang yang alim di sana dan di masa itu. Al-Qadhi ini ditanya oleh seorang wanita tentang suatu permasalahan. Kemudian Al-Qadhi ini memberikan pilihan. Al-Qadhi ini memberikan pilihan. Kamu mau saya beri jawaban berdasarkan Al-Quran dan hadis, atau saya beri jawaban berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i? Kalau ibu-ibu sekalian, kalau diberi pilihan seperti itu, milih apa? Syafi'i. Al-Quran. Yang Al-Quran dan benar. hadis. Tapi kalau Yang wanita tersebut memilih Imam Syafi'i. memilih pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Kenapa demikian? Alasannya apa? Wanita itu Ya. menyebutkan alasannya. Karena aku lebih percaya pemahamannya Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan hadis daripada pemahaman Anda terhadap Al-Quran dan hadis. Nah betul Ustaz, saya juga gitu tadi mau ngomong. Iya. Ya, kadang kalau cuma Quran hadis doang, kitanya salah tafsir. Ya, Ustaz. Iya, Betul sekali. Ulama. Mentafsirkan sendiri jadi salah. Iya. Dan Semoga pada Allah memberikan taufik. Imam Ya, ahli Syafi'i ilmu ya. udah jadi ahli hadis kan Ustaz ya? Itu waktu ketika itu. Naam, sahih sekali. Nah, kan Imam Malik itu julukan beliau apa, Om? Ketika itu julukan Apa? beliau adalah Nasirus Sunnah, Penolong pejuang sunnah. Pejuang sunnah, orang yang betul-betul memperjuangkan sunnah. Dan Imam Syafi'i itu murid beliau. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Nah, gitu. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis dan
Hafalnya itu betul-betul hafal dengan riwayatnya, dengan semua jalur riwayatnya dan lafadznya. Tidak seperti orang zaman sekarang. Mungkin hafal pun hafal cuma sekian hadis dan itu pun cuma matannya saja, jadi lafadznya saja tanpa ada jalur riwayatnya dan hanya satu lafadz saja yang dihafal. Kalau Imam Ahmad tidak. Orang ulama zaman dahulu menghafal hadis itu dengan semua jalur riwayatnya. Mungkin satu hadis itu jalur riwayatnya itu bisa lebih dari 10 atau bahkan puluhan. Eh, kemudian lafadznya, satu permasalahan, satu hadis itu bisa lafadznya itu bisa berbeda-beda, bisa macam-macam. Itu dihafal semuanya. Dan itu sudah seperti sistem di dalam kepalanya, seperti komputer. Jadi kalau misalkan ada datang suatu permasalahan, kemudian secara otomatis semua langsung nampak dan hadir di dalam benak beliau itu semua hadis-hadis dan dengan semua riwayatnya dan lafadznya terkait dengan permasalahan ini. Lah kalau kita sekarang apa bisa dibandingkan dengan beliau-beliau ini? Dia fokus Bandingin, riwayat hadis. Buka Google dulu Ustaz. Kalau Iya, buka kalau Google, udah itu kan kalau Ustadz ya. buka Google, membuat kalau misalkan kuotanya habis, ilmunya habis juga. Kalau misalkan baterainya habis, ilmunya hilang juga. Jaringan lemot. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Inilah kenapa kita harus betul-betul menghargai para ulama. Di antara tujuan kita mempelajari ini apa umat sekalian, agar kita betul-betul bisa memposisikan para ulama sebagai ulama dan memposisikan diri kita sendiri sebagai orang awam. Jadi nggak pernah setara, nggak pernah sama antara kita dengan para ulama. Gitu ya, Bung ya? Iya, Ustaz. Semoga Allah Takwanya memberikan taufik kepada kita. tinggi, Bagaimana, Om? takwanya tinggi dan Nah, amanah. nah. Baik Muhammad sekalian, saya minta maaf Muhammad sekalian, ini waktunya sudah lewat hampir 15 menit dan mungkin kita cukupkan sampai di sini dahulu. Kita sampai di pembahasan fikih di masa para sahabat. Untuk fikih di masa para tabi'in, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua. Saya minta maaf juga sekalian. Jadi malam hari ini kita belum membahas kitab Sulamut Taufik dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Baik. Ada pertanyaan oleh sekalian? Hal soal? La yujad? Sudah malam Om ya? Ya, Ustaz. Baik, kita cukupkan Om sekalian. Saya minta maaf sekali lagi. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari berbagai generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan dan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita dimanapun berada, terutama di Palestina dan terutama di Gaza. Semoga Allah selalu melindungi mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka dalam segala hal, baik secara fisik,
memberikan kekuatan kepada keimanan mereka, kesabaran mereka, ketabahan mereka, dan juga kekuatan pada persenjataan mereka. Semoga Allah memberikan kecukupan dalam semua kebutuhan mereka, termasuk dalam kebutuhan makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan semuanya. Semoga Allah selalu menolong dan melindungi para mujahidin yang sedang berjuang fisabilillah. Semoga Allah menguatkan mereka. Semoga Allah mau menguatkan serangan dan persenjataan mereka. Amin. Semoga Allah menyatukan hati umat muslim yang ada di sana. Semoga Amin. Allah menerima para syuhada yang telah gugur. Semoga Allah merahmati semua korban yang telah meninggal. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan pada korban luka-luka. Semoga Allah selalu memberikan kesabaran, ketabahan, dan memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Amin. Semoga Allah segera menurunkan azab dan kehancuran kepada Zionis Israel yang telah merampas Amin, hak amin. umat muslim di sana. Dan semoga Allah segera menurunkan azab dan kehancuran kepada negara-negara yang telah membantu dan mendukung Zionis Israel dalam menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.